Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharini amin ya rabbal alamin. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlaknya para sufi yang sholihin, atau istilah lain para ulama salafus soleh, ya. Salafus soleh yaitu para sufi yang mengikuti manhaj salafus soleh, ya, bukan makna salafus soleh yang digunakan ya di akhir ini, ya, tapi salafus soleh yang benar-benar kesalehannya itu diakui. Akhlak mereka yang perlu diteladani oleh orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, ya, terutama para ulama, syiddatu khaufihim, yaitu sangat takutnya mereka minallahi, dari Allah Ta'ala Maha Tinggi, ayyahtima, ya, hendak dia berakhir, ya, lahum, ya, ayyahtima, ya, hendak memungkasi siapa Allah, lahum, kepada mereka, bisuin, dengan dengan buruk, atau dengan istilah lain su'ul khotimah, ya. Jadi ini yang perlu kita teladani, bahwa para ulama-ulama terdahulu, ya, para sufi yang sholihin, mereka sekalipun ahli ibadah, tapi tetap memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jangan sampai akhir dari perjalanan hidupnya itu su'ul khotimah. Nah, ini rasa khauf ini benar-benar diaplikasikan oleh para sufi, oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Maka sekalipun mereka ahli ibadah, tidak lantas muncul kesombongan. Ya, kan biasanya ada orang yang lagi semangat ibadah, kemudian tidak sadar iblis masuk memberikan, ya, bisikan-bisikan negatif, ya, berupa ujub, ya, heran terhadap dirinya, kagum terhadap dirinya, akhirnya melupakan Allah, ya, merasa dirinya hebat. Karena merasa ahli ibadah, dia pede, ya, pede, ya, saya pasti husnul khotimah. Lah, rasa pede yang berlebihan atau yang disebut dengan ujub binafsih, ya, heran terhadap dirinya sendiri, kok saya bisa menjadi ahli ibadah sementara ada yang lain, ya, tidak ahli ibadah. Maka ujub yang demikian ini bisa menjadi malapetaka, yaitu munculnya kibir, kesombongan. Nah, ketika muncul kibir, kesombongan, ya, merasa dirinya, ya, paling suci, paling baik, paling soleh. Kemudian melihat orang lain dengan pandangan ihana, merendahkan. Itulah penyakit-penyakit batin, inilah yang ditakuti oleh para sufi. Sudah ahli ibadah bagus, tapi harus diwaspadai bahwa pada saat kita istiqomah dalam ibadah, iblis tidak akan membiarkan kita. Maka iblis datang memberikan bisikan-bisikan negatif, yaitu seperti riya, pamer, kemudian ujub, ya, heran terhadap diri sendiri, kemudian kibir, sombong.
Nah, ini jangan sampai terjadi kepada para salikin yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai baru sholatnya genep 5 waktu, ya kemudian sombong. Jangan pula baru ya mau bisa zikir istiqomah seminggu, sebulan, terus sombong. Jangan. Harus diwaspadai bahwa di dalam diri kita ini ada potensi tipu daya iblis yang akan mengajak kita untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui bisikan ujub, bisikan riya, dan bisikan kibir. Nah, dalam pembahasan ini para ulama ya sufi yang sholihin ini memberikan keteladanan, sekalipun mereka ahli ibadah, kalau dipresentasi ya seluruh waktunya hampir 24 jam selain buat istirahat, itu digunakan untuk ibadah, untuk ngajar. Tapi tidak boleh lantas mereka muncul ujub dan takabur. Mereka tetap ya memunculkan sikap khauf, rasa takut pada dirinya, khawatir nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu. Jadi orang yang selevel ini, yaitu orang-orang yang soleh seperti ini, itu pun masih ada khauf yang muncul dari dalam dirinya. Jangan sampai nanti akhir dari perjalanan hidupnya ya justru yang terjadi su'ul khotimah. Ini naudzubillah min dzalik. Maka mereka ya selalu menunjukkan rasa khauf ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka di antara mereka senantiasa akan istiqomah dengan membaca istighfar. Ya, dengan istighfar ini ya dia akan merasa dirinya masih kotor, masih banyak dosa, masih banyak khilaf, gitu. Baik khilaf lahir maupun batin. Maka dengan demikian ya dia akan terus merasa kurang dan kurang. Jadi tidak boleh kemudian merasa lebih hebat ya. Nah, ini pintu yang bisa menyebabkan tergelincirnya perjalanan seorang salik. Maka harus ditanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Ya, saat ini mungkin saya ahli ibadah, tapi di akhir hayat saya apakah ahli ibadah atau tidak, itu kita nggak tahu, karena itu menjadi rahasia Allah. Itu. Jadi artinya bahwa ketika kita diberikan anugerah menjadi ahli ibadah, perlu diwaspadai, jangan muncul ujub dan takabur. Yang paling pas yaitu munculkanlah rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Jangan sampai akhir perjalanannya itu menjadi orang yang su'ul khotimah. Fayakunu, maka mereka menjadi minal mahjubin, ya, termasuk orang-orang yang terhijabi anhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi para salik, ya, misalnya dia dalam proses perjalanannya menuju Allah, di awal perjalanannya dia sedang menikmati anugerah, mendapatkan limpahan nur ilahiyah. Jadi zikir enak, ya, kemudian mendapatkan pencerahan-pencerahan ilahi juga enak. Gitu. Tapi perlu diwaspadai, jangan sampai lalai. Ya, karena apa? Ada iblis yang tidak suka kalau ada seorang hamba yang menuju Allah itu bisa lolos dari ujiannya. Maka ujian-ujian yang akan diberikan iblis ini perlu kita waspadai.
Ya, ujiannya ya sebagaimana tadi kita sampaikan, ya riya, ujub, takabur. Ini adalah penyakit-penyakit batin yang penggeraknya adalah iblis itu tadi. Nah, kalau bagi para salik di awal perjalanannya merasa mendapatkan anugerah kefutuh, ini jangan lantas sombong, jangan lantas kemelinti. Sebab tidak bisa jadi suatu saat terjadi kemungkinan terhijabi, ya, minal mahjubin anhu, termasuk orang yang ditutup hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ya dia mendapatkan anugerah kefutuh, memperoleh anugerah kasaf, tapi tidak bisa mengontrol diri, kemudian muncul ujub dan takabur, akhirnya terhijab kembali menjadi orang awam sebagaimana sebelumnya. Nah, ini yang disebut minal mahjubinaan. Karena itu anugerah bagi para salik ketika mendapatkan kefutuh ilmu, diberikan anugerah pencerahan dari sisi kasfi, kasaf, ya, syukurilah, ya, dan itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ketika kita lupa diri justru berbalik, ya, akan menjadi hijab. Finnari di dalam neraka, waqad kana dan sungguh telah ada apa siapa akhudhum salah satu di antara mereka, ya'khudhu mereka mengambil fit tafakkuri di dalam tafakkur. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, mereka selalu tafakkur, berpikir untuk merenung, ya, supaya dia selamat, ya, perjalanannya itu, ya, tidak terjebak dengan tipu daya iblis yang sangat halus. Wal hazani dan sedih. Jadi bertafakur terus merenung, kemudian wal hazani dan sedih. Sedihnya, ya, kalau ya, jangan-jangan gitu, jangan-jangan nanti saya su'ul khotimah, ini sedih. Jangan-jangan yang sekarang saya diberikan anugerah kefutuh bisa memahami ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ya jangan-jangan suatu saat ketutup lagi. Nah, ini yang menimbulkan kesedihan. Sehingga mereka, ya, tidak bisa lepas dari zikir istighfar karena merasa takut kepada Allah. Jangan sampai apa yang sudah diberikan oleh Allah saat ini itu ditutup kembali atau dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yagiba sehingga hilang siapa ahad min anil hadirin dari orang-orang yang hadir, ya. Terkadang kesedihan mereka, ya, mereka tidak muncul, ya, di hadapan publik, ya, dalam rangka tadi muhasabah, introspeksi ke dalam diri, ya, khawatir, ya, nanti jangan-jangan, ya, termasuk orang yang su'ul khotimah gitu. Jadi tidak berani muncul, ya, kepedean atau ujub atau takabur, tidak berani. Nah, ini bedanya, ya, antara ulama zahir dan ulama batin. Kalau ulama zahir, ya, terkadang bisa sholat 5 waktu itu sudah pede banget gitu. Wah, saya insya Allah aman dari api neraka gitu. Nah, bagi ulama-ulama batin tidak, selalu dimunculkan rasa khauf. Mungkin sekarang bisa iman, siapa tahu seminggu, 2 minggu, kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rasa khauf ini, akhirnya dengan rasa khauf ini, seorang salik bisa terus, ya, beristighfar memohon ampun kepada Allah, dan dia terus berusaha memperbaiki diri baik secara lahir maupun batin. Jadi mereka tidak
tidak dikenal orang, tidak apa-apa. Yang penting urusan sama Allah itu beres, gitu. Ya, jangan juga menjadi terkenal, ya, tapi justru batinnya ditutup, sedih juga, gitu. Maka bagi seorang salik, ya, ketika belum mapan rohaniyahnya, kemudian tiba-tiba namanya viral, ya, itu justru menjadi sumun qatil, racun yang mematikan. Kenapa? Karena sulit untuk menjaga batiniah, ya. Pada saat dia viral, pasti di situ ada ujub, pasti di situ ada kibir, pasti di situ ada muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, lepas kontrol, akhirnya terpleset, ya, gara-gara ya viral, terkenal, kemudian dia terpleset, ya, dengan tipu daya iblis yang sangat halus ini. Selanjutnya mu'alif, ya, memberikan testimoni, ya, kesaksian-kesaksian para ulama-ulama sufi terdahulu, ya. Wa kana, dan ada siapa Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, ya, ini ulama yang masyhur yang hidup pada zaman Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu darinya. Idza sami'a, apabila mendengar siapa Hasan Al-Basri, bi hadisin, dengan hadis akhara yang lain. Idza sami'a, apabila mendengar bi hadisin, dengan hadis atau ucapan akhara yang lain, man, siapa orang, yakhruju, yang keluar, siapa man, minan nari, yakhruju, yang keluar, minan nari, dari neraka, siapa rajulun, laki-laki, ya, yakhruju, maka keluar, ba'da alfi sanatin, setelah 1000 tahun. Jadi Hasan Al-Basri ini misalnya dia mendengar orang cerita, ya, ada seseorang dia telah keluar dari api neraka setelah 1000 tahun. Itu. Ya, kemudian apa ketika Syekh Hasan Al-Basri mendengar cerita seperti itu? Yaqulu, berkata siapa Al-Hasan, Hasan, ya laitani kuntu dzalikar rajul. Gitu. Ya laita, ya, mudah-mudahan, gitu, jangan sampai kuntu dzalika rajul, aku seperti laki-laki itu. Jadi ada rasa takut, ada rasa sedih, gitu, ya. Wakilah, dan dikatakan lahu baginya, yauman, pada suatu hari, fi dzalika, pada peristiwa tersebut, waqala, maka berkata siapa Hasan Al-Basri, alaisa yakhruju minan nar, apakah dia, ya, sedang keluar dari neraka. Jadi intinya Syekh Hasan Al-Basri itu ketika ada cerita orang yang keluar dari neraka, ya, itu beliau selalu menyampaikan, mudah-mudahan saya termasuk diberikan anugerah seperti itu, ya, bukan termasuk orang yang kekal abadi di dalam api neraka. Nah, kita nggak boleh lantas sombong dengan ibadah kita. Oh ya, saya nggak mungkin seperti dia. Bisa jadi dia masuk neraka karena tidak pernah ibadah. Nah, penyakit-penyakit seperti ini, ya, ini kadang, ya, menyebabkan seseorang yang sudah baik, ahli ibadah, kemudian terpleset karena ujub dan kibir tadi. Jadi sudah bagus ahli ibadah, tapi tidak kontrol, ya, kontrol batiniahnya, ada ujub masuk, kibir masuk, akhirnya merasa suci, ya, merasa dijamin surga oleh Allah. Lah, sikap yang demikian ini, ya, ini sikap yang punya potensi bisa
menggelincirkan seseorang. Jadi jangan sampai ya seorang salik itu kepedean, merasa dijamin surga, itu nggak boleh, benar. Ya selevel Al Hasan Al Basri aja nggak berani. Itu lebih baik tawadhu. Ya, tawadhu itu ya merasa dirinya paling kotor, merasa pendosa, kemudian senantiasa minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan limpahan mahfirah dari Allah. Ini lebih baik daripada terlalu kepedean merasa dapat jaminan surga, padahal itu belum tentu. Itu. Nah, yang ahli ibadah saja nggak boleh kemelinti, nggak boleh sombong. Bagaimana orang yang nggak ahli ibadah kemudian kepedean menjadi ahli surga dengan sebuah jaminan? Nah, ini ngerusak akidah, ya ngerusak perjalanan seorang yang menuju Allah, dikasih iming-iming dijamin surga, tapi faktanya nggak ada yang tahu karena ini menjadi rahasia Allah. Dan seluruh ulama para sufi tidak berani mengucapkan kalimat seperti itu. Karena apa? Karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya tidak ujub dan takabur. Karena potensi untuk husnul khotimah dan su'ul khotimah itu yang tahu hanya Allah. Maka nggak boleh kepedean kemudian merasa dijamin surga, dijamin husnul khotimah, nggak boleh. Ya, ini justru membahayakan. Iya kalau iya, kalau tidak, ya alangkah sedihnya, alangkah menyesalnya, gitu. Merasa kepedean ahli surga, ternyata ahli neraka. Merasa ya dapat jaminan surga, ternyata matinya su'ul khotimah. Merasa dirinya ahli surga, ternyata dibakar dulu di neraka 1000 tahun. Gitu. Nah, kontrol emosi ya terhadap penyakit-penyakit batin ini sangat penting sekali. Jangan sampai ya ujub kibir ini muncul di dalam diri seseorang. Ya, lebih baik kita tawadhu ya sebagai seorang yang al-mudnib, pendosa, al-hakir yang hina, adzil yang rendah, itu lebih utama ya memiliki sifat-sifat, menanamkan sifat-sifat yang demikian supaya apa? Supaya kita memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri. Gitu. Jadi maksud dari mu'alif di sini tidak boleh GR, merasa suci, merasa dijamin husnul khotimah, merasa dijamin masuk surga. Ini sama sekali tidak diajarkan oleh para ulama sufi-sufi terdahulu. Seorang murid ya disuruh untuk tawadhu, untuk terus merenung, berpikir, apakah saya nanti bisa husnul khotimah atau tidak? Ini terus untuk direnung supaya bisa berhati-hati. Gitu. Wakana dan ada siapa Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Sawri. Ya. Ini ulama-ulama sufi yang masyhur semua ini. Ma amina ahadun an dinihi yakni ghaliban illa salabahu. Ma amina tidak akan aman siapa ahadun seseorang ala dinihi atas agamanya, yakni maksudnya ghaliban pada umumnya, illa salabahu kecuali ya dia telah disabotase atau kecuali dia diserobot ya. Jadi maksudnya tidak ada seseorang ya terkait dengan agamanya itu tergantung dari kebiasaannya. Contoh,
Kalau dia orang yang ahli zikir, ya, punya wadhifah rutin tiap hari diamalkan secara istiqomah. Ya ini kalau orang yang ahli zikir ya biasanya meninggalnya ya dalam keadaan ahli zikir. Gitu. Jadi biasanya. Lah, karena itu perlu membuat goliban kebiasaan yang positif. Jangan sampai kemudian dia mengabaikan soal ini. Ngapain zikir-zikir? Ntar kalau sudah mau dekat ajal baru latihan zikir. Gitu. Ini namanya orang gampang ya. Nah, maka di sini ini kayak menjadi makalah. Seseorang itu tidak bisa selamat ya menjaga agamanya secara umum kecuali apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Gitu. Jadi kalau dia ahli sholat, ya dia akan terbawa kebiasaan itu. Nah, pada saat dia sholat kemudian ada malaikat Israil datang, berarti dia mati sesuai dengan kebiasaannya. Bagaimana kalau ada orang yang ahli maksiat, ahli minum-minuman, ahli judi, ya, ahli madon misalnya. Orang yang seperti ini, ya, biasanya ini lazimnya, goliban umumnya, ya akan meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Pemabuk ya biasanya matinya sebab minum-minuman. Itu. Penjudi ya bisa jadi ya matinya ya pada saat sedang asik judi. Dan seterusnya. Itu. Nah, karena itu kita perlu menjaga aktivitas kita dalam sehari semalam itu, ya, jangan sampai kita larut pada aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah. Khawatir kalau pada posisi itu Israel datang, ya, khawatir matinya tidak dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini maksudnya kita perlu mengatur sebuah ikhtiar. Ya, ikhtiar ya supaya saya nanti termasuk orang yang husnul khotimah mati dalam keadaan zikir, ya saya harus membiasakan diri sejak sekarang menjadi latihan zikir. Itu. Mulai dari istighfar 100 kali, ya, kemudian ditambah sholawat, ya, 300 kali. Kemudian ditambah nafi isbat la ilaha illallah 100 kali. Ini saja 3 dzikir kunci ini. Kalau bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini ada optimisme, ya, optimisme, ya. Ketika dia suatu saat datang Israel, ya, itu posisinya dalam keadaan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena punya aktivitas rutin. Itu. Misalnya nanti di akhir sakaratul mautnya, ya, lesannya masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu juga taroji, ya. Mungkin terjadi karena apa? Karena sudah terbiasa dia berzikir la ilaha illallah. Nah, ini yang agak repot adalah orang yang tidak pernah zikir la ilaha illallah, kemudian datang sakaratul maut, ketika dibimbing zikir la ilaha illallah pasti berat, pasti susah. Kenapa? Karena lesannya tidak terbiasa, memorinya juga tidak terbiasa, sehingga kadang sulit untuk dibimbing zikir la ilaha illallah. Padahal
Di dalam hadis dijelaskan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari lesannya detik-detik sakaratul maut yang keluar adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, jadi makalah yang disampaikan oleh Syekh Sofwan Asy-Syauri ini penting. Ya, ma'amina ahadun ala dinihi ghaliban illa salabahu. Jadi kita harus bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sebagai ikhtiar seorang hamba. Wa kana al-Imam Abu Hanifah, dan ada siapa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Imam Abu Hanifah, aghsaru ma yaslubu minan nasil imanu indal maut. Ya, aghsaru ma, kebanyakan sesuatu, yaslubu itu yang maknanya itu yaslubu minan nas, itu kebanyakan sesuatu yang dapat membelokkan, ya, membelokkan atau menarik atau mengalami sebuah masalah, ya. Minan nasi, dari manusia, al imanu, yaitu iman, indal mauti, pada saat datangnya kematian. Jadi menurut Imam Abu Hanifah bahwa kebanyakan, ya, orang itu ditarik atau dirampok, ya, atau dipalingkan, ya, kebanyakan manusia ini dipalingkan, yaitu imannya pada saat detik-detik sakaratul maut. Gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Aksaru ma yaslubu minan nasi al imanu indal maut. Gitu. Maka di dalam doa, ya, tahiyat itu ada sabit kolbi ala dinik. Sabit, tetapkan ya Allah qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu. Ini supaya apa? Ya, kita diberikan ketetapan iman sampai detik-detik akhir. Ya, sebab ini ujian yang paling berat itu detik-detik akhir menjelang sakaratul maut. Nah, ini kalau nggak ada prepare, nggak ada latihan, nggak ada kebiasaan, ya, maka akan terbawa dari kebiasaan sebelumnya. Jadi godaan yang paling berat itu godaan ketika menjelang detik-detik akhir sakaratul maut. Banyak yang akhirnya imannya lepas, ya, karena ketika hidup dia tidak terbiasa berzikir dengan baik. Ya, detik-detik sakaratul maut, ya, diajak zikir, dibimbing zikir Allah susah. Apalagi la ilaha illallah susah. Karena apa? Ya, terbawa dari kebiasaannya. Itu, maka ya, dengan memahami penjelasan seperti ini, ya, kita akhirnya paham, oh iya, kenapa sih kita perlu megang tasbih, perlu zikir? Tujuannya untuk pembiasaan. Kalau pembiasaan kita ingat Allah, dimanapun kita akan ingat Allah. Saat sakaratul maut ingat Allah. Dalam kondisi apapun selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-Basar al-Khafi rahimahullah, dan ada siapa Basar al-Khafi rahimahullah ta'ala, idza sami'a, apabila telah mendengar apa, siapa Basar al-Khafi, hadisa, yaitu hadis, mangkana, man, barang siapa, karena yang ada apa, akhiru kalamihi, akhir kalamnya, man, minat dunia,
dari dunia. Jadi barang siapa yang akhir kalamnya dari dunia, yaitu dari detik sakaratul maut, yaitu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya, jadi barang siapa yang akhir kalamnya saat meninggalkan dunia itu adalah la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Lah, untuk lesan ini bisa zikir la ilaha illallah, itu perlu pembiasaan. Maka para salik itu pasti punya zikir wadifah nafi isbat la ilaha illallah. Ada yang 100 kali, ada yang 165 kali. Ini dibaca berulang-ulang, ya, sesudah sholat 5 waktu boleh, atau paling enggak subuh dan maghrib, ya, juga boleh. Paling tidak dalam sehari semalam lesannya itu mulai dididik, ditarbiyah untuk zikir la ilaha illallah. Nah, ini kemungkinan ya saat sakaratul maut ya akan berzikir la ilaha illallah itu sangat optimis dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak pernah zikir, ya, tidak pernah kenal Allah. Ketika detik-detik akhir ini mesti tenang. Ulama-ulama di sini ini memberikan ya wejangan kepada kita, wahai murid, jika kamu ingin husnul khotimah, latihlah lisanmu untuk mengingat Allah. Karena dengan latihan mengingat Allah ini, lisanmu akan enteng. Ya, memori, ya, ingat Allah itu akan masuk dalam akal dan pikiranmu dan kesadaranmu. Nah, kalau ini sudah menjadi habit, ya, kebiasaan, maka dimanapun dan kapanpun, ya, dia akan diberi kemudahan untuk selalu dzikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, saya zikir Ustadz, cuma zikir saya seminggu sekali. Kalau ada apa? Kalau ada acara tahlilan. Nah, ini belum masuk pada kategori orang yang melazimkan zikir. Karena zikirnya kalau ada tahlilan. Karena itu perlu ya nyari guru yang memiliki amalan zikir nafi isbat, ya. Kemudian dalam amalan zikir nafi isbat ini diamalkan setiap hari, ya, tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali, gitu. Kenapa? Dalam rangka untuk membiasakan lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu, berkata siapa Bashar al-Khafi, man li bi ayyahati mali misli biha, man barang siapa li padaku bi ayyahati hendaklah dia berakhir limisli sepertiku biha dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah, summa yabgi, kemudian dia nangis. Itu. Jadi hatinya semakin lembut, ya, sedih kalau misalnya ada orang ya ternyata saat sakaratul maut sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu. Andai misalnya diberikan kemudahan oleh Allah, ya alhamdulillah. Karena ini yang menjadi doa setiap hari. Dengan latihan zikir la ilaha illallah, kemudian juga berdoa sabit qalbi ala dinik, ya. Ketika ini dikabulkan oleh Allah, ya, maka yang ada adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Wa kana Hamid al-Lafaf rahimahullah, dan ada siapa Hamid al-Lafaf rahimahullah ta'ala, yaqulu berkata siapa Hamid al-Lafaf, idza su'idan ketika naik siapa al-malaikatu malaikat biruhil mukmin dengan membawa ruhnya seorang mukmin, ya. Jadi jasmani kita ini fisik, ya, di dalamnya ada ruh. Idza su'idal malaikah biruhil mukmin, ketika malaikat Ijrail membawa ruhnya seorang mukmin, ya, waqad mata, dan sungguh dia telah mati alal islami, atas Islam, ya, berarti detik-detik akhir tadi sakaratul maut dalam ketetapan iman Islam, dan juga lesannya dalam ketetapan berzikrullah, mengingat Allah, ya, baik zikir la ilaha illallah maupun zikir Allah. Ya, maka ketika itu waqad mata alal Islam, dia telah mati dalam keadaan Islam. Ta'ajabat, maka kagum siapa al malaikatu malaikah. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan Islam, ini malaikat kagum. Minhu, dari mukminin. Waqalu, dan mereka bertanya, malaikat bertanya, kaifan aja, bagaimana selamat hadza ini minat dunia, dari dunia, waqad halaka fiha khiyaruna, padahal sungguh telah hancur rusak fiha, di dalamnya, dari dunia, siapa khiyaruna, orang-orang terpilih dari kami. Jadi malaikat itu kagum, ya, kepada siapapun yang saat detik-detik akhir sakaratul maut dalam keadaan iman Islam, dan teristimewa dalam keadaan zikir la ilaha illallah. Karena banyak orang yang dianggap orang-orang terpilih ternyata halaka, rusak, artinya tidak mampu mempertahankan kalimat la ilaha illallah dari lesannya, dan juga keimanannya, ya, tidak bisa sabit kolbi ala dinik. Jadi artinya siapapun, ya, harus berikhtiar untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khotimah. Lah, untuk mencapai ke sana ternyata, ya, ada ikhtiarnya, ada prosesnya, ada latihannya, ada kebiasaannya, gitu. Jadi tidak bisa kemudian, ya, ujuk-ujuk, ya, dalam bagi Allah bisa-bisa saja mengendaki seseorang husnul, bisa, tapi lazimnya orang mencapai mati husnul khotimah itu pasti diawali dengan sebuah proses, ya, yaitu latihan zikir secara istiqomah, ngaji secara istiqomah, mengamalkan ilmu secara istiqomah. Kemudian di saat detik-detik akhir husnul khotimah, ya, ini, ya, mendekati kewajaran karena ada sebuah proses itu. Nah, jangan sampai kemudian kita melupakan detik-detik itu, kemudian tidak ada persiapan sama sekali. Latihan zikir tidak pernah, ngaji tidak pernah, ibadah tidak pernah, tapi berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini kan agak aneh gitu. Lah, kita, ya, sebagai seorang salik, ya, ngaji jalan, zikir jalan, ibadah jalan, ya, khauf, rasa khauf juga jalan, supaya tidak muncul ujub dan takabur, dan mudah-mudahan diberikan anugerah mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan lesan kita untuk zikir la ilaha illallah, dan hati kita berketetapan senantiasa zikir ismudzat, yaitu Allah, Allah. Ini mimpi daripada para salik, orang-orang yang menuju Allah, itu mimpi di detik-detik akhir sakaratul mautnya itu seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, bisa dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.